Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kita kali ini kita akan membahas soal buku paket halaman 38 yang sudah dikerjakan oleh kawan-kawan minggu kemarin. Baik, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Kalimat yang tepat untuk mempersilahkan seseorang memberikan ceramah adalah titik-titik. Jawaban yang paling tepat adalah D. Hadirin, acara kedua adalah sambutan dari Bapak Firman. Yang terhormat, Bapak Firman, kami persilahkan. Kenapa jawaban D ini tepat? Karena jawaban A, B, C, dan E ini termasuk dalam kalimat yang tidak efektif karena di dalamnya ada kalimat yang membuatnya menjadi tidak efektif. Untuk jawaban A dan B ada bisa diperhatikan oleh kawan-kawan, terdapat kalimat waktu dan tempat dipersilahkan. Kata waktu dan tempat dipersilahkan ini termasuk kata yang tidak logis apabila kita perhatikan dengan seksama, sehingga membuat jawaban A dan B menjadi kalimat yang tidak efektif. Sedangkan untuk jawaban C, kawan-kawan bisa memperhatikan kata hadirin sekalian. Kata hadirin sebenarnya sudah cukup digunakan dengan kata hadirin saja tanpa ditambahi atau dibui atau diikuti dengan kata sekalian, sehingga pada jawaban C kata hadirin sekalian ini menjadi tidak efektif karena menggunakan kata yang berlebihan. Untuk jawaban E, kawan-kawan bisa memperhatikan terdapat kata yang terhormat Bapak Joko, kami persilakan dengan hormat. Pada kalimat tersebut terdapat kata yang memiliki arti atau bahkan kata yang sama dalam satu kalimat. Hal ini dapat mengakibatkan menjadi kalimat yang tidak efektif, sehingga jawaban yang paling tepat adalah D. Baik, kita langsung ke jawaban yang kedua atau pertanyaan yang kedua tepatnya. Pada rapat Karang Taruna di kelurahan, Pak Lurah akan memberikan pengarahan agar acara yang diselenggarakan dapat menghasilkan keputusan yang terbaik. Sebagai pembawa acara, Ruli mempersilahkan Pak Lurah untuk berbicara. Pertanyaannya, kalimat yang tepat mempersilahkan pembicara sesuai ilustrasi tersebut adalah, apabila kita cermati, jawaban yang paling tepat adalah D. Acara selanjutnya adalah pengarahan dari Bapak Lurah. Bapak Lurah, saya persilahkan. Kenapa jawaban D yang tepat? Karena jawaban A dan C seperti pada pertanyaan yang sebelumnya terdapat kata waktu dan tempat dipersilahkan yang merupakan kalimat yang tidak logis apabila kita cermati dengan seksama, sehingga membuat kalimat tersebut menjadi tidak efektif. Sedangkan untuk jawaban E, pada kata hormat sebelumnya diikuti dengan segala, yang seharusnya apabila kita cermati dengan sesama, kata-kata tersebut membuat kata hormat menjadi tidak efektif karena diikuti dengan segala hormat, sehingga pada kalimat jawaban E menjadi tidak efektif karena penggunaan kata yang berlebihan. Sedangkan untuk jawaban B, kita perhatikan dengan sesama, ini terdapat kata kami persilahkan yang sesuai dengan ilustrasi. Pembawa acara hanya diperankan oleh Ruli, sehingga jawaban yang paling tepat adalah D. Acara selanjutnya adalah pengarahan dari Bapak Lurah. Bapak Lurah, saya persilahkan. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pernyataan yang tepat untuk membuka ceramah terdapat pada kalimat titik-titik. Jawaban yang paling tepat adalah B. Assalamualaikum, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang senantiasa memberikan rahmatnya sehingga kita dapat menghindari, saya ulangi. Assalamualaikum, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang senantiasa memberikan rahmatnya
sehingga kita dapat menghadiri acara ini. Kenapa jawaban B paling tepat? Karena jawaban A, C, D, dan E itu dapat digolongkan menjadi bagian isi. Sedangkan pada pertanyaan nomor 3 itu menanyakan pembukaan ceramah yang paling tepat, sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Untuk pertanyaan yang keempat, kalimat yang baik digunakan untuk menutup ceramah terdapat pada titik-titik. Jawaban yang paling tepat adalah C. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan sampai kita melupakan jasa para pahlawan terdahulu. Kenapa jawaban C yang paling tepat? Karena pada jawaban A dan D terdapat kata akhiri yang merupakan kalimat pasif yang apabila digunakan pada kalimat tersebut menjadi kalimat yang tidak efektif. Sedangkan untuk kalimat pada jawaban B ada kata akhirnya yang apabila kita cermati dengan sesama, kata akhirnya ini apabila kita gunakan untuk dalam ceramah adalah kata yang kurang sopan apabila kita gunakan dalam bentuk ceramah. Sedangkan untuk jawaban E ini bisa diuraikan menjadi bagian isi. Saya bacakan. Saya menganjurkan agar saudara-saudara mengikuti jejak para pahlawan terdahulu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan sampai kita melupakan jasa para pahlawan terdahulu. Baik, langsung ke pertanyaan yang kelima. Sebelumnya tapi saya baca kutipan teksnya terlebih dahulu. Saya ulangi. Di satu sisi, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang tertuang dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 45. Di sisi lain, kenyataan menunjukkan bahwa sekolah yang bermutu hanya dapat dinikmati anak-anak yang berduit. Masyarakat bawah hanya bisa bersabar dan menunggu keajaiban. Mereka hanya dapat memandang langit dan menunggu perubahan. Pertanyaannya, permasalahan yang disampaikan pada ceramah tersebut adalah titik-titik. A. Perbedaan sekolah negeri dan swasta di Indonesia. B. Perbedaan mutu sekolah. C. Tuntutan pendidikan. Maaf, saya ulangi. C. Tuntutan mutu pendidikan. D. Sekolah bermutu hanya dinikmati anak orang kaya. E. Tuntutan masyarakat akan kualitas sekolah. Apabila kita cermati sesuai dengan kutipan teks, maka jawaban yang paling tepat adalah C. Tuntutan mutu pendidikan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 6. Tanggapan yang tepat untuk tanggapan yang tepat untuk mengisi ceramah tersebut adalah titik-titik. A. Semua rakyat berhak mendapat pendidikan yang layak. B. Pendidikan yang bermutu harus diusahakan oleh negara untuk rakyat. C. Sekolah yang bermutu merupakan hak orang yang mampu. D. Setiap anak berhak mendapatkan sekolah yang bermutu. E. Negara harus menyediakan pendidikan bagi seluruh rakyat. Apabila kita cermati sesuai dengan kutipan teks untuk jawaban pertanyaan nomor 6, maka tanggapan yang pas, maka jawabannya adalah A. Semua rakyat berhak mendapat pendidikan yang layak. Baik, kita langsung ke pertanyaan nomor 7. Namun saya baca kutipannya terlebih dahulu. Hadirin yang berbahagia, kehidupan akhirat tak terkecuali neraka merupakan hal gaib. Tirainya tak dapat disingkap meski oleh orang yang berhati dan berakal tajam sekalipun. Juga tak mudah memperoleh pengetahuan tentangnya, kecuali lewat informasi dari Tuhan. Lantas, bagaimana penjelasan kitab suci sendiri tentang neraka? Siapa saja penghuninya? Bagaimana mereka di sana? Pertanyaannya, isi pokok penggalan ceramah tersebut adalah A. Kehidupan akhirat merupakan hal yang gaib.
B. Neraka adalah hal yang gaib. C. Tirai neraka tak mampu. Saya ulangi. C. Tirai neraka tak dapat disekap. D. Informasi tentang neraka hanya ada di kitab suci. E. Neraka ada penghuninya. Apabila kita cermati, isi pokok penggalan ceramah tersebut adalah A. Kehidupan akhirat merupakan hal yang gaib. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 8. Sebelumnya tapi saya baca penggalan teksnya terlebih dahulu. Hadirin yang saya hormati, atas prestasi puja ini saya mengucapkan terima kasih kepada para penggemar, produser, teman-teman, ayah dan ibu. Pertanyaannya, petikan sambutan tersebut tidak mungkin disampaikan oleh A. Peserta Malam Anugerah Karya Musik. B. Juara 1 Festival Musik Internasional. C. Siswa berprestasi di acara penyerahan hadiah lomba pesona musik. D. Juara Akademi Dangdut Asia 2015. E. Artis terpopuler pilihan pemirsa tahun 2016. Apabila kita cermati sesuai dengan penggalan teks sebelumnya, maka jawaban yang paling tepat adalah A. Peserta Malam Anugerah Karya Musik. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 9. Untuk menjadi sebuah negara merdeka, dua distrik ini hanya tinggal deklarasi dan pengakuan dunia internasional, ujar tokoh masyarakat dalam Sarah Sehat 60 tahun Indonesia Merdeka di kampus UGM Yogyakarta. Masalah ini harus kita sikapi dan renungkan dengan serius demi kecintaan kita terhadap NKRI. Lanjutnya, pertanyaannya, isi ceramah tersebut termasuk bagian struktur titik-titik. A. Pembuka. B. Isi. C. Simpulan. D. Penyampaian topik. E. Penutup. Jawaban yang paling tepat apabila kita cermati adalah D. Penyampaian topik. Lanjut ke pertanyaan nomor 10. Apabila mendapat tugas mendengarkan ceramah di TV, unsur laporan yang tidak perlu dicantumkan adalah A. Nama penceramah. B. Waktu penyair. B. Waktu penyiaran. C. Nama stasiun yang menyiarkan. D. Isi ceramah. E. Nama penyiar. Jawaban yang paling tepat adalah E. Nama penyiar. Lanjut ke pertanyaan nomor 11. Namun saya baca teksnya terlebih dahulu. Rekan-rekan yang berbahagia, akhir-akhir ini kita semua mendengar berita dari radio ataupun menyaksikan tayangan televisi tentang tertangkapnya beberapa pengedar dan pecandu narkoba. Menurut hasil penelitian yang dilakukan di Surakarta, 9 dari 10 orang yang mencoba-coba menjadi pengguna narkoba akhirnya menjadi kecanduan dan mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi. Orang yang menggunakan narkoba mengalami euforia dan halusinasi, dalam istilah para pemakai disebut on. Kondisi on ini akan berbeda pada setiap jenis narkoba, mulai dari ekstasi, morfin, sampai heroin. Beberapa indikasi atau ciri siswa dan remaja yang mengonsumsi narkoba antara lain suka membolos, suka mencuri, berbohong, dan prestasi akademisnya semakin menurun. Rekan-rekan yang berbahagia, kita perlu waspada terhadap teman-teman kita yang mempunyai gejala seperti itu. Nasihatilah mereka agar tidak terjerumus dalam narkoba. Sebelum masa depan teman-teman kita hancur, marilah kita arahkan ke pergaulan yang benar sehingga terwujud generasi muda yang sehat. Pertanyaan nomor 11. Isi pokok naskah ceramah tersebut adalah A.
radio dan televisi menyampaikan berita narkoba. B. Hasil penelitian di Surakarta tentang narkoba telah disampaikan. C. Anjuran mewaspadai orang yang berindikasi terkena narkoba. D. Kewaspadaan terhadap kewaspadaan terhadap bahaya narkoba yang telah berkembang. E. Euforia dan halusinasi bagi pecandu narkoba biasa terjadi. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Kewaspadaan terhadap bahaya narkoba yang telah mengglobal. Pertanyaan nomor 12. Kalimat pesan dalam naskah ceramah tersebut adalah A. Waspada dan nasihati teman Anda agar tidak terlibat dalam peredaran narkoba. B. Waspadai dan nasihati teman Anda agar tidak terjerumus pada narkoba. C. Mengkonsumsi narkoba berarti Mengkonsumsi narkoba berarti bunuh diri atau gagal hidup. D. Suka membolos dan berbohong adalah beberapa indikasi atau ciri pecandu narkoba. E. Senang membolos dan prestasi akademis menurun berarti pecandu narkoba. Jawaban yang paling tepat adalah B. Waspadai dan nasihati teman Anda agar tidak terjerumus pada narkoba. Lanjut ke pertanyaan nomor 13. Kalimat persuasif yang tepat untuk melengkapi teks drama tersebut adalah A. Mulai hari ini marilah kita perangi narkoba. B. Jangan biarkan diri kita diperbudak narkoba. C. Ingat, masa depan kita lebih berharga dari segalanya. D. Marilah kita nyatakan perang bersama narkoba. E. Narkoba, amit-amit deh. Jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan nomor 13 adalah C. Ingat, masa depan kita lebih berharga dari segalanya. Lanjut ke pertanyaan nomor 14. Namun sebelumnya, perhatikan teks berikut ini. Saudara-saudara yang saya hormati, Sumpah Pemuda itu memang tidak datang tiba-tiba, apalagi jatuh dari langit. Ia merupakan hasil perjuangan yang panjang. Sumpah Pemuda bukan hanya milik kaum muda, melainkan juga hasil perjuangan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Ia merupakan titik kulminasi perjuangan nasional yang harus terjadi. Sumpah Pemuda merupakan syarat berhasilnya perjuangan besar bagi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Itulah sebabnya pemerintah menyadari betapa pentingnya dan strategis posisi kaum muda dalam pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu, saudara sebagai pemuda Indonesia harus ikut aktif mengisi pembangunan negeri ini, seperti kepeloporan, kepemimpinan, dan kepembinaan sumber daya manusia dalam posisi wawasan kebangsaan. Pertanyaan untuk nomor 14. Naskah ceramah tersebut berisi A. Himbauan, B. Saran, C. Perintah, D. Hiburan, E. Informasi. Jawaban yang tepat adalah A. Himbauan. Pertanyaan nomor 15. Kesalahan bahasa pada kutipan teks tersebut adalah A. Penulisan kata saudara. B. Penulisan kepembinaan. C. Pernyataan saudara-saudara yang saya hormati. D. Tidak menyapa dengan terhormat. E. Menggunakan kata sapaan yang tidak santun. Jawaban yang paling tepat adalah B. Penulisan kata kepembinaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk pertanyaan nomor 16-20. Nanti saya akan lanjutkan pada video berikutnya. Dan untuk kawan-kawan yang belum mengumpulkan, silahkan membuat teks ceramah sederhana bertemakan kebangsaan.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.